Dan Joko Widodo menyampaikan kepada jajaran TNI Polri, jangan undang penceramah radikal. Udah jelas lah, radikal ini berbahaya sekali. Makanya orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab. Bagaimana runtuhnya Libya, bagaimana runtuhnya Suriah, bagaimana negara-negara Arab kacau balau. Apa sebab? Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Siapapun yang ingin menggusur Pancasila, termasuk ketika dulu FPI yang ingin menggusur Pancasila, RUIP mengganti Pancasila Indonesia, Anda harus lihat. Anda harus ini kan lihat. sama saja seperti Anda harus politik lihat yang di berjumlah mata agama. Anda itu siapa yang mengganti Pancasila. Bukan mata Anda, iya. Siapa yang mengganti Anda secara konstitusi setelah lama. Lihatlah orang Indonesia itu belajar ya. Itu negara Arab, Timur Tengah itu runtuh tuh kenapa tuh? Kok bisa sampai seperti itu? Kita ambil satu contoh aja. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi itu kurang sejahtera apa rakyatnya? Tapi rakyatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Itu dibunuhnya juga. Udah. Kalau nggak salah ya. Tibalah kita untuk rapatkan barisan, kita turun ke jalan lagi, saudara. Kita demo eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya kita turun demo lagi, saudara. Takbir. Kita harus unjukkan kekuatan kita. Capek kita sudah ngomong, saudara. Jangan kita dihasut lah. Jangan mau kita dibodohi. Kita juga nggak goblok-goblok amat sih. Amat aja gak goblok kan gitu kan. Ya, benar. Itu jangan mau dihasut. Udahlah, cukup negara-negara Arab itu menjadi luluh lantak, dihasut rakyatnya sehingga menggulingkan pemerintah. Indonesia ini berulang kali ingin diruntuhkan. Runtuhnya Pak Jokowi, runtuhnya Majelis Taklim, runtuhnya Pak Jokowi, runtuhnya pondok pesantren. Dan saya benar-benar bangga ya punya presiden seperti Pak Jokowi. Tinggal kekuatan kita turun. Jangan sampai lepas momen ini. Kemarin kalau kita punya hitungan, saudara, melawan daripada kekuatan cukong komunis yang ingin merebut Jakarta, yang ingin merebut Indonesia, saudara. Dengan kekuatan 212 itu semuanya Allah kasih kita anugerah yang besar. Di Yaman itu ada namanya Ali Abdullah Soleh, Presiden Yaman, Republik Yaman. Udah rakyatnya sengsara. Tapi sekarang lebih sengsara lagi karena presidennya digulingkan. Orang-orang Yaman itu mengatakan, ya Allah, lebih baik saya. Ya, saya tahu tuh. Nah. Saya tahu tuh. Begitu digulingkan terus baru mikir. Makanya narasi-narasi ini karena sudah diambil negara lain. Coba lihat tuh sekarang yang di daerah-daerah Timur Tengah yang udah hancur luluh lantak. Apakah mereka bisa seperti kita? Begitu luar biasa kekuatan mereka. Mereka punya dana, mereka punya media, apapun mereka kuasai. Ketika kita bersatu, berjilid-jilid harus kita lakoni. Maka alhamdulillah musuh kita bisa tumbang dan masuk penjara. Alhamdulillah. Nah, tinggal kita turun, saudara. Seenggak enaknya kita masih nggak dipotong dengan senjata, bos. Dan anak-anak kita masih tinggal di rumah, nggak di bawah camp penampungan. Coba kalau kita kenapa di negara ini di bawah camp penampungan, gimana itu di Libya, di Lebanon segala macam. Naudzubillah min dzalik. Fakta hukum sudah jelas, kezoliman sudah di depan mata. Mereka nggak puas bunuh, saudara. Buat mereka membunuh mungkin hanya sebagian kecil dari apa yang mereka perjuangkan sebagai kezoliman mereka. Tapi mereka juga ingin menghabisi, saudara. Karena ini semuanya adalah kepentingan politik. Dulu para santri itu, para habaib, para kiai, kalau ketemu bagaimana cerita para ulama, bagaimana cerita para kiai, para sesepuh, fikih, hadis. Sekarang enggak. Kalau ketemu, kabarnya bapak itu gimana? Politik lagi. Yang gosip. Gosip. Iya, benar. Segala upaya hukum kita telah lakukan, mereka terus berjalan. Maka untuk itu, saudara, kita siapkan untuk rapat besar, menyusun kekuatan, turun lagi ke jalan. Kalau buat kami nih, politik itu adalah najis, asyasah, najasah. Yang kami maksud adalah politik praktis, berebut kekuasaan. Berebut kekuasaan itu adalah najis,
buat kami Kapolri. Iya, betul. Tapi kalau berpolitik dalam rangka berpikir, membangun, oke. Tapi berebut kekuasaan nih haram. Iya. Kumpulkan semua aktivis para ulama. Ini nasib bangsa kita. Dan bukan nasib bangsa kita, nasib Islam, nasib umat Islam. Kalau kita nggak turun terus saudara, kita begini-begini terus, maka kita akan ditindas oleh mereka terus saudara. Betul? Majelis taklim berkembang di mana-mana. Pondok pesantren di mana-mana. Pondok pesantren kami yang ada di Batu, sampai sekarang IMB-nya nggak ada. Ya nggak ada yang juga tuh yang protes. Mana yang katanya rezim ini mengkriminalisasi ulama? Mana? Apanya yang dikriminalisasi? Pondok di mana-mana, masjid di mana-mana, nggak ada IMB. Mana ada kesulitan berdakwah ini? Saya nggak pernah merasa kok berdakwah dimanapun nggak ada yang menghalangi. Jangan kita dihasut lah. Jangan mau kita dibodohi. Kita juga nggak goblok-goblok amat sih amat. Karena kita melawan kekuatan media, mereka lebih kuat. Karena kita melawan kekuatan hukum, mereka lebih siap sudah. Tapi insya Allah dengan kekuatan turun kita di jalan, mereka belum bisa tandingin sampai saat ini. Untuk itu kita siap turun lagi ke jalan saudara. Takbir. Para pembenci, orang-orang yang punya narasi buruk dalam berucap, yang harus dikoreksi yang pertama adalah bagaimana cara engkau mencari nafkah. Koreksi dulu. Yang kedua, orang-orang yang suka membenci, apa yang engkau lakukan sehingga engkau membenci kepada seseorang, pasti ini berkaitan dengan hawa nafsumu yang belum tercapai. Orang membenci karena itu. Ayo kita kembali ke jalan leluhur kita, orang-orang kita dahulu. Ya udahlah, jangan kita ngurusi politik. Ulama ini bukan tugasnya ngurusi politik lah, inilah, jangan. Di banyak negara, orang-orang yang terlalu menyimplifikasi persoalan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme ini memang orang-orang yang pada akhirnya menyerah dan memilih kabur dari negaranya setelah kelompok radikal berhasil menguasai negara itu. Ini sudah terjadi di Afghanistan. Itu saya bilang mengada-ngada, karena justru yang ada itu menyerang konstitusi, melakukan pembelaan penista agama itu menyerang konstitusi. Orang yang radikal ini yang membuat kegaduhan yang tidak sesuai konstitusi. Pancasila itu sudah harga mati ketua Yang Maha Esa, nggak boleh dinodakan, nggak boleh dinistakan, harus dijaga. Dan justru penjaga-penjaga Pancasila, nilai-nilai perjuangan itu, justru mereka lakukan kriminalisasi. Itulah tindakan radikal gitu. Radikal ini adalah yang sesuai membuat kegaduhan yang tidak sesuai konstitusi. Jangan semau-maunya aja itu Islam membuat definisi apa itu, definisi harus secara umum. Sudah terjadi ketika ISIS berusaha menjamah Irak. Ini sudah terjadi, dan ini adalah contoh bagi kita bagaimana kemudian negara itu tidak berdaulat. Kita tahu ada dual governmentship di Libya, ada kekosongan pemerintahan di Somalia. Ini karena memang kelompok radikal sudah mulai menguasai populasi sebanyak-banyaknya, dan ini dimulai dari TNI Polri, dimulai dari polisi dan tentara. Nah, TNI Polri harus membangun barrier-barrier itu, harus membangun benteng-benteng sesuai dengan arahan Presiden, karena memang ini betapa bahayanya kalau sampai dua pilar ini runtuh. Ini memang menjadi satu persoalan di banyak negara.